Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Susanti dari kelas 12 IPA SMA Muslimin Sindangkerta. Terbuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang meresensi buku novel. Di sini, buku novel yang saya resensi berjudul Bad Girl in Pesantren. Penulisnya ialah Intan Jaliasari. Penerbitnya Bintang Media, diterbitkan pada Februari 2018 dengan jumlah halaman 224 halaman. Kategori fiksi remaja dengan harga buku sekitar 83.000. Intan, gadis cantik kelahiran Jambi 3 Januari 2002, ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Sinta Hendra dan Rozalti. Ia termasuk anak muda yang imajinatif dan gemar membaca sejak kecil, sehingga tidak heran ia mendapatkan pencapaian terbesar di usianya 14 tahun. Intan Jaliasari memulai menulis novel sejak umurnya 14 tahun di Wattpad dan sudah berhasil menerbitkan 4 buku novel, yang diantaranya buku novel Bad Girl in Pesantren yang saya sedang resensi ini. Buku ini telah dibaca lebih dari 1, juta kali di Wattpad. Sosok Intan menjadi inspiratif dan memacu motivasi generasi muda, khususnya pada remaja, untuk menjadi penulis yang kreatif dan mengasah bakat yang dimiliki. Buku Bad Girl in Pesantren ini menceritakan seorang siswi bernama Tiffany Clarin. Ia sangat keras kepala dan nakal di sekolahnya. Ia selalu membuat masalah, sampai-sampai ia tidak naik kelas karena masalah yang ia perbuat. Oleh karena itu, Tiffany akhirnya dimasukkan ke pesantren oleh bundanya. Tiffany dipindahkan ke pesantren bertujuan untuk merubah sikapnya menjadi lebih baik. Awalnya Tiffany menolak untuk masuk pesantren, tapi akhirnya ia menyetujuinya. Pada saat 2 minggu pertama Tiffany di pesantren, ia sudah membuat banyak masalah dengan seniornya, bahkan dengan teman-temannya. Sampai-sampai orang tuanya sering dipanggil ke pesantren karena ulahnya tersebut. Tetapi selain Tiffany sering berbuat ulah di sana, ia juga menemukan teman baru yang bermacam-macam. Ada yang baru dikenal, ada yang ternyata mantan pacar sepupunya, dan lain sebagainya. Sekeras apapun batu, jika ditetesi, air lama-kelamaan akan berlubang. Begitupun Tiffany akhirnya bisa merubah hidupnya menjadi lebih baik. Takdir benar-benar tidak bisa ditebak. Ia mampu mengubah kehidupan seseorang dengan waktu sesingkat mungkin. Siapa sangka Tiffany yang bandel dan keras kepala ini akhirnya masuk ke dalam pesantren. Ingin rasanya ia menertawai kehidupannya sendiri. Namun sayangnya tak bisa, karena ia tahu kalau ini bukanlah lelucon yang harus ditertawakan. Ini menyangkut masa depannya yang harus ia persiapkan, dan perjalanan yang akan ia tempuh sangatlah panjang. Mulai dari karma yang berjalan, teman berkhianat, cinta yang tak terbalas, hingga kepergian seseorang yang tak disangka-sangka, yang mampu membuat semuanya berubah dan dalam sekejap mata. Nah, jika kalian ingin tahu lebih lanjut cerita Bad Girl in Pesantren ini, kalian bisa langsung membaca bukunya. Buku Bad Girl in Pesantren ini bisa kalian beli di Shopee ataupun Lazada. Jika kalian pernah membaca atau menonton novel Cahaya Cinta Pesantren, nah, buku ini juga mungkin ada sedikit kemiripan, entah itu di beberapa alur cerita ataupun penokohan. Sekarang, saya akan menjelaskan alasan, kelebihan, dan kekurangan novel Bad Girl in Pesantren yang saya telah baca ini. Alasan saya membaca novel Bad Girl in Pesantren. Alasan saya membaca novel ini bermula dari Wattpad yang bagaimana saat itu novel ini sedang viral. Kemudian saya melihat sampul buku, judul, dan membaca sinopsisnya. Lalu muncullah ketertarikan dan rasa penasaran untuk membacanya. Setelah membaca beberapa part di Wattpad, kemudian ada yang ngasih saya buku novel ini, dan saya melanjutkan kembali membaca ceritanya. Kemudian kelebihan novel Bad Girl in Pesantren ini, kelebihannya
Pertama yaitu Intan yang mampu menyajikan kisah yang sangat menarik dan banyak motivasi. Kedua, gaya penulisan Intan mampu membuat para pembaca ikut menyelam bersama Tiffany dalam kisah ini. Ketiga, gaya bahasa yang digunakan Intan juga mudah untuk dimengerti. Keempat, sampul buku yang dibuat Intan sangat menarik. Dan yang kelima, pembelajaran dan kata-kata motivasi banyak bisa didapatkan dari buku ini. Sekarang kekurangan novel Bad Girl in Pesantren. Kekurangannya ialah ada cetakan tulisan yang kurang jelas. Menurut saya novel ini akan lebih menarik jika ditambahkan gambar-gambar yang menarik. Kemudian kertas yang digunakan sedikit buram yang membuat tulisannya jadi sedikit tidak jelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Thanks for watching. Dadah.